Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyam al-'am diyafatan li'ibadati salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Aid rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah saatnya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu, sembari mengagungkan asma Allah azza wa jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa gembira dan bahagianya kita saat ini, sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadat fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadat fardu. Kita melakukan ibadat sunnah pun dicatat pahalanya seperti kita mengerjakan ibadat fardu. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ya ayuhan nas, qad ajallakumul syahrul azim, sahra fihi lailatu khairu min alfi syahri, ja'alallah siyamuhu faridatan wa qiyamul laili taqwan ila akhiril hadis. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu, kita yang masih bergelimang dosa ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan langkah untuk
bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa nilainya dapat menebus dosa kita. Maka sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun di tempat tinggal dari tempat tinggal kita menuju masjid, tempat yang suci ini, untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ini. Kita rayakan Lebaran bersama-sama penuh dengan sukacita, dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik, amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, maka pada momen Idul Fitri kali ini kita selayaknya memperbagus hubungan persaudaraan kita, pertalian kerabat dan interaksi sosial bermasyarakat. Maka dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik, hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia, sama pentingnya dengan hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, sebagai manusia yang tak luput daripada khilaf dan salah, baik kesalahan kita disengaja maupun tidak disengaja, baik kesalahan kita kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alul khairat wa tasaddaqu wa tudhi jiraniha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, dia rajin puasa di siang harinya,
akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la khaira fiha hiya finnar, bahwa tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang berbahagia, kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Namun kadang kita manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan orang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita, mengetahui diri kita salah saja, kita enggan meminta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain beliau katakan, man la yarhamu la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, coba kita ingat dan renungkan kembali. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita, mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita?
iman yang dimuliakan Allah, mohon maaf apapun yang kita rasakan dan dapatkan hari ini dalam semua bentuk kebaikan, baik pangkat, harta dan jabatan, semua tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah ibu. Maka melalui kesempatan yang penuh berkah ini, khotib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir di kesempatan sholat id hari ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah kita seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah membentaknya. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita, bahkan pernah memukul orang tua kita, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfarlah wahai saudaraku, istighfarlah wahai anak-anakku, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada anak yang masih punya dosa kepada orang tuanya, masih punya dosa kepada ayah ibumu, ketahuilah sesungguhnya sholatmu, amal ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak sedekahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa, hajimu sah, tetapi tidak diterima semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah dan ibu kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Kita tatap wajah ayah ibu kita yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia saat ini adalah salah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru fi thalathati asya ibadah. An-nazaru fi wajhil abawain wa fil mushaf wa fil bahri. Melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah, kata Rasulullah. Yang pertama, melihat kepada wajah kedua ibu bapak. Yang kedua, melihat mushaf atau Al-Quran. Dan yang ketiga adalah melihat laut. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu yang melahirkan kita ke bumi ini. Darah bercucuran, keringat lagi tak terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita di hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Di setiap malam ibu kita berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka barang siapa yang menatap wajah ayah ibunya
nazratul rahmah illa kataballahu lahu bi kulli nazratul hajam mabrurah. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ayah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya satu pahala haji mabrur. Tapi mengapa kita selalu kadang menyakiti hati ayah ibu kita? Istighfarlah wahai anak-anakku, tetaplah wajah ayah ibu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajah senyum indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya? Senyuman seorang ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, dia gendong kita anaknya. Ibu tadi menangis dalam doanya berkata, ya Allah, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Coba kita lihat ibu kita yang ikhlas dan tulus merawat kita. Ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqan nas bi husni sahabati? Qala ummu, thumma man qala ummu, qala thumma man qala thumma ummu, qala thumma man qala thumma abu. Pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, kata Rasul. Setelah ibumu kemudian kata Nabi, abuka, yaitu bapakmu. Ibu, setelah itu ayahmu. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya masalah, sekalipun anak itu ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, anak itu ada baiknya, tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke bangkuan ibumu, ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar wahai anakku. Ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu. Nah, itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita yang ikhlas dan tulus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ayah ibu kita mencari nafkah hidup untuk kita. Siang dan malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mereka tidak pedulikan. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa dibayar dengan dunia dan seluruh isinya. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang, tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, seorang ibu datang pinjam duit kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Dia datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, untuk apa meminjam uang untuk anak-anaknya. Oleh karena itu tidak salah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua muka, dan mukanya Allah ada pada mukanya kedua orang tua. Untuk itu jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak kepada jemaah sekalian yang hari ini masih mampu menatap wajah ibunya. Datanglah menatap ibumu dengan tatapan kasih sayang, yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya
Lebihlah ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkulah tubuhnya, ciumlah tangannya yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapat perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dan bersihkan pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga hari ini. Mereka pastinya tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan mereka, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana nanti. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bukan hanya kepada orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai tolak famili kita, mungkin pernah kita putuskan tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama berdiri di hadapan Allah. Mari kita saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah seluruhnya terhapuskan. Semoga mereka tetap menjaga iman dan Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah ini yang dimuliakan Allah, marilah kita sempurnakan pelaksanaan sholat Id hari ini dengan sama-sama kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagimu ya Allah yang telah kau berikan kepada kami salawat dan salamu kepada junjungan kami, kecintaan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini untuk menyebut namamu ya Allah, mengagungkanmu, bersimpuh di hadapanmu, serta memohon ampunan kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah manusia biasa yang Engkau anugerahi kepada kami akal dan nafsu. Tapi ya Allah, kadang nafsu kami mengalahkan akal kami, sehingga kami selalu berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah. Dosa kami terlalu banyak ya Allah. Dosa kami bagaikan gunung yang tinggi, bagaikan samudra yang sangat luas ya Allah. Kami takut amarahmu, kami takut murkamu ya Allah. Tetapi Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf. Rahmatmu lebih agung dari dosa kami ya Allah. Kasih sayangmu lebih luas dari kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau ajab kami atas kelalaian kami ya Allah. Jangan siksa kami atas kesalahan kami. Jangan Engkau hinakan kami atas kebodohan kami ya Allah. Jangan beri cobaan yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Kami bersimpuh di hadapanmu untuk bertaubat kehadiranmu ya Allah. Kami menangis karena memohon ampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang berdoa di masjid ini adalah hamba-hambamu yang lemah, yang banyak berbuat kehilafan dan dosa.
Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, rukunkanlah antara kami dengan saudara kami, antara kami dengan tetangga-tetangga kami, antara kami dengan orang tua kami, antara kami dengan anak-anak kami. Jangan engkau tanamkan di hati kami kesombongan dan kekesalan terhadap sesama hamba yang beriman. Bersihkan hati kami dari benih-benih kesombongan, perpecahan dan pengkhianatan dan kedengkian. Ya Allah, kami takut padamu ya Allah, kami takut murka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami dari semua yang tak pernah takut kepadamu. Jaga kami dengan mata-Mu yang tak pernah tidur ya Allah. Lindungilah kami dengan segala perlindungan-Mu. Kasih kami dengan kudrat dan kuasa-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang menderita sakit, ayah ibu kami, di antara kami ada orang tua kami yang sakit. Ya Allah, di antara kami ada anak-anak kami yang sakit. Ya Allah, di antara kami ada saudara kami yang sakit. Ya Allah, di antara kami ada masalah yang tidak sanggup kami menanggungnya. Di antara kami ada yang merasakan berbagai kesulitan. Ya Allah, sembuhkanlah kami dari berbagai macam penyakit kami ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, tiada pertemuan kecuali hajatan dari Engkau. Dan selesaikan permasalahan yang ada pada kami ya Allah, serta permudahkan segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa ghaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah, isma' du'ana ya Allah ya Rahim. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi